Pemirsa, mulai awal tahun depan pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Sejumlah warga mengaku khawatir dengan kenaikan PPN ini akan memberatkan mereka dan berharap pemerintah akan meninjaunya kembali. Berikut laporan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dan Nur Ihsanullah dalam segmen Warga Bicara. Pemerintah pada awal tahun 2025 berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau tarif PPN naik 1% yang saat ini berada di angka 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Tentu rencana ini menimbulkan sejumlah respon dari masyarakat mengenai saat ini kita sedang dihadapkan berbagai kondisi seperti aksi PHK hingga daya beli masyarakat yang semakin terancam. Lalu bagaimana rencana kenaikan tarif PPN ini akan dilakukan oleh pemerintah? Kami hadirkan beberapa faktanya dalam slide berikut ini. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025 ini telah dikaji ataupun tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Di mana setelah UU ini telah disahkan, pemerintah telah melakukan rencana untuk menaikkan tarif PPN secara berkala. Lalu apa saja barang-barang yang akan kena pajak PPN yang akan diatur oleh pemerintah? Kami hadirkan melalui slide berikut ini, di mana jenis barang-barang yang kena PPN, kalau kita melansir, di mana beberapa di antaranya ini adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP yang di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu ada juga impor BKP, dan kalau kita melihat berdasarkan UU PPN nomor pasal 4 ayat 1, di mana ada beberapa barang ataupun BKP yang berwujud yang dikenakan PPN. Seperti ada barang elektronik, ada barang produk fashion, lalu ada juga rumah serta tanah hingga produk makanan dan minuman kemasan. Lalu ada juga penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, serta ada pemanfaatan BKP yang tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Itu beberapa barang ataupun jenis jasa yang akan dikenakan PPN. Lalu apa saja barang-barang yang tidak akan kena PPN? Pemerintah telah mengatur untuk barang-barang seperti barang-barang konsumsi yang memiliki kepentingan hajat hidup orang banyak ini adalah barang-barang yang diatur untuk dikecualikan dari skema kenaikan tarif PPN 12%. Seperti ada di antaranya beberapa barang kebutuhan pokok, ada beras, jagung, daging, dan juga susu, hingga ada jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan, hingga angkutan umum menjadi jenis jasa yang akan dikecualikan dari pengenaan tarif PPN yang akan berlaku tahun depan. Lantas bagaimana respon masyarakat mengenai rencana pemerintah untuk kembali menaikkan tarif PPN menjadi 12%? Pak Denny, sudah dengar kabar belum sih Pak mengenai pemerintah akan merencana menaikkan PPN 12%? Iya, sudah 12%. Tahun depan dia mulai. Ya. Kalau Pak Denny sendiri sebagai masyarakat sudah setuju tidak dengan rencana ini? Ya, kalau saya sih terus terang saya nggak setuju itu ya. Karena ya situasi saat ini kayaknya belum memungkinkan lah untuk itu. Harusnya gitu ya. Harapannya nanti kalau misal naik, apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah? Ya, kalau juga naik ya saya harapkan tepat sasaran gitu nanti untuk misalkan pembangunan ataupun ke yang tepat sasaran lah untuk pengalokasiannya. Kalau aku pribadi sih dibilang setuju, nggak terlalu setuju ya, karena mesti ditinjau ulang juga, karena kita tahu juga ekonomi Indonesia juga lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi mungkin minta pertimbangan dari pemerintah juga buat ditinjau ulang, apakah memang sudah pantas dinaikkan 12% atau tetap di 11% gitu. Nah, Kak Feni, sedikit harapan kalau Kak Feni bisa menyampaikan pemerintah apa sih Kak mengenai PPN ini, apa yang Kakak sampaikan kepada mereka? Pertama, perbaiki ekonomi kita dulu, karena kita tahu banyak banget ya PHK sekarang. Kalau misalkan memang sudah oke dan mungkin masyarakat sudah setuju, mungkin baru bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan pajak kita 12% gitu. Rencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% tentu akan kita nantikan. Bagaimana skema dari pemerintah untuk memastikan agar beban masyarakat tidak bertambah seiring dengan sejumlah kondisi yang saat ini tengah dihadapi oleh warga kita. Mulai dari harga kebutuhan pokok yang kian meningkat, daya beli masyarakat yang semakin terancam, hingga masih maraknya kabar PHK dari berbagai pihak. Tentu kalau kita melihat kembali apabila nantinya pada awal tahun 2025 Indonesia akan menggunakan tarif PPN sebesar 12%, ini akan menyusul negara Filipina menjadi negara yang tertinggi menerapkan tarif PPN se-ASEAN. Tentu kita harapkan agar bagaimana skema dari pemerintah memastikan tarif PPN 12% tidak akan membebani masyarakat ke depan. Dari Jakarta, Insan Suwardi, Nur Ihsanullah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.